Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Jamila Selamat. Izinkan kali ini saya akan mempresentasikan tugas kuliah Manajemen Pendidikan Islam berbasis Informasi dan Teknologi. Kali ini saya akan memaparkan terkait strategi perencanaan ke depan. Adapun strategi perencanaan ke depan adalah saya menggunakan konsep perencanaan dengan 5W tambah 1H. Yang mana yang pertama adalah rencana apa yang akan dilakukan. Nah, rencana yang akan saya lakukan adalah memperbaiki sistem internal di sekolah, dari sistem kurikulum, sistem pembelajaran, dan sumber daya manusia. Alasan yang kedua adalah mengapa rencana itu dilakukan? Karena dengan kondisi perkembangan anak yang berbeda-beda, tentu ini membuat perubahan juga dalam sistem internal di sekolah. Yang awalnya sistem pembelajaran di sekolah adalah hanya menghafal dan murojaah. Nah, berjalannya waktu, kondisi ini bisa berubah karena kebutuhan anak berbeda-beda dan kondisi anak yang berbeda-beda, sehingga dengan sendirinya memperbaiki sistem internal sekolah. Tentunya juga alasan rencana ini dilakukan karena bukan hanya dari perkembangan anak yang berbeda-beda atau kebutuhan anak yang berbeda-beda, dan ini juga berpengaruh terhadap sistem pembelajaran dan kondisi sumber daya yang tidak sesuai dengan profesinya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana melakukan perencanaan tersebut. Yang pertama, rencana yang akan dilakukan adalah mendata anak dan mengklasifikasi anak berdasarkan kondisi. Setelah mendata, maka selanjutnya adalah rapat guru membahas kondisi anak dan mengklasifikasikan berdasarkan usia. Nah, selanjutnya adalah menyusun kurikulum dan program-program pembelajaran yang mendukung data yang sudah kita siapkan. Kemudian setelah siap kurikulum dan program pembelajarannya, maka tentu adalah juga sebagai seorang guru, seorang pengajar, menambah pengetahuan atau mengasah kemampuannya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan guru. Kemudian yang berikutnya, membuat sistem pembelajaran dan data akses sekolah. Nah, data akses sekolah di sini akan dibuat berupa data perkembangan anak, capaian pembelajaran, dan informasi-informasi putar sekolah. Dan ini sistemnya adalah sistem pribadi atau data pribadi sekolah. Dan bisa jadi ke depannya sistem akses sekolah ini akan berkembang sesuai dengan kondisi dan keperluan sekolah. Kemudian strategi perencanaan berikutnya adalah konsep perencanaan berikutnya yang keempat adalah siapa yang akan melakukan. Tentunya adalah pengajar di sekolah, yaitu bersama kepala sekolah dan guru sebagai pengajar. Kemudian yang kelima adalah rencana. Kapan rencana ini akan dilakukan? Rencana ini akan dilakukan insya Allah dalam waktu dekat di awal tahun ajaran baru. Insya Allah, karena program ini sudah berjalan, sudah ada perbaikan, sehingga akan launching nanti di awal tahun ajaran baru. Kemudian yang terakhir adalah di mana rencana ini akan diterapkan, yaitu di Rumah Tahfiz Balita dan Anak Kota Banu, Kendari. Nah, output dari perencanaan ini akan dibuatkan satu sistem akses, yaitu kami singkat dengan SIDAS, yaitu Sistem Dasar Sekolah. Sistem dasar sekolah ini
dibuat dalam Microsoft Access, di mana Microsoft Access ini adalah salah satu aplikasi yang bisa atau dengan mudah seorang pemula untuk membuat perencanaannya, baik berupa data sekolah, data anak, maupun data-data yang lainnya. Dan ini mudah digunakan bagi seorang pemula untuk membuat aplikasi. Nah, kedepannya akan dibuat menggunakan Microsoft Access, dan outputnya nanti akan dalam bentuk CDAS dan bisa digunakan di Android atau handphone dan juga diakses di laptop. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.